Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ananda Putri dengan NIM 2024 10 10 10 85 dari kelas Data Mining A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 8 yaitu Perceptron dan Ensemble Classification. Di sini saya sudah mengimport library-library yang sesuai dengan soal-soal yang ada di modul. Yang pertama yaitu import pandas. Import pandas as PD atau alias PD untuk digunakan untuk mengolah data supaya berbentuk tabel. Selanjutnya, from sklearn.preprocessing import standard scalar. Ini digunakan untuk memprocessing data dan menstandarisasikan data supaya datanya itu bernilai dari 0 sampai 1 saja. Kemudian from sklearn.model_selection import trend test split. Ini digunakan untuk membagi data menjadi data training atau data testing dan data testing. Selanjutnya from sklearn.matrix import accuracy score. Di sini untuk menghitung keakurasian dari prediksi yang telah dibuat itu. Selanjutnya from sklearn.linear_model import Perceptron. Ini digunakan untuk klasifikasi berdasarkan perseptronnya ini, seperti nanti di soal nomor 1. Kemudian from sklearn.ensemble import Bagging classifier. Ini digunakan untuk mengklasifikasikan berdasarkan Bagging classifier atau seperti itu. Digunakan untuk soal nomor 2. Kemudian karena kita juga diminta untuk mengimport atau meload dataset wine dan breast cancer, jadi kita membutuhkan from sklearn import dataset, kemudian from sklearn.dataset import wine atau dataset wine, kemudian from sklearn.dataset import breast cancer atau dataset breast cancer. Selanjutnya, pertama kita import dulu dataset wine-nya. Di sini saya membuat variabel baru yaitu data_wine sama dengan dataset.load_wine. Ini digunakan untuk memanggil dataset wine-nya. Kemudian saya buat variabel baru lagi wine yang menampung data_wine.data dimasukkan ke dalam pandas atau library panda untuk menjadikannya tabel dan lebih mudah dibaca. Jadi pd.dataframe dengan parameter data_wine.data. Selanjutnya saya print features name atau nama-nama kolom dari data wine ini, dataset wine. Selanjutnya saya panggil dataset wine-nya sendiri. Seperti ini. Di sini features name-nya ada alkohol, milik acid, as, dan lain-lain. Ini merupakan nama kolom yang ada pada tabel wine. Kemudian untuk dataset wine sendiri terdapat 178 baris dan 13 kolom. Seperti ini datanya. Selanjutnya untuk dataset breast cancer, saya buat variabel baru yaitu data_bc yang berisi dataset.load_breast cancer atau dataset breast cancer-nya ini. Kemudian saya buat variabel baru bc yang menampung library pandas yang berisi dataset breast cancer ini untuk lebih mudah dibaca. Selanjutnya saya print features name-nya atau nama kolom dalam tabel breast cancer ini, print features name sama dengan, kemudian kita panggil data_bc.features name, lalu kita print bc-nya sendiri atau breast cancer ini. Nantinya akan seperti ini. Ini features name, nama-nama kolom, min radius, min texture, min perimeter, dan lain-lainnya. Kemudian untuk dataset ini terdapat 569 baris dan 30 kolom. Selanjutnya, kita diminta untuk klasifikasi dataset menggunakan Perceptron. Soalnya yaitu 1, ulangi proses klasifikasi menggunakan Perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian kita tuliskan akurasinya. Di sini untuk yang dataset wine, saya buat def dulu atau fungsi when perception dengan parameter size. Size ini nantinya akan kita isi dengan perbandingan yang diminta yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Selanjutnya kita training data dengan membagi datanya untuk
data untuk kita buat variabel X yang menampung data underscore when.data, kemudian variabel Y yang menampung data underscore when.target. Selanjutnya kita split datanya jadi xtrain dan xtest, kemudian ytrain dan ytest yang berisi library train test split dengan parameter x, y, text size-nya size atau sesuai dengan size yang kita masukkan, kemudian random state-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita standarisasi data dulu menggunakan standar scalar, library standar scalar dengan membuat variabel baru yaitu sc. Kemudian kita tuliskan sc.fate dengan parameter xtrain, kemudian kita jabarkan satu-satu lagi xtrain-nya, xtrain underscore std yang berisi sc.transform dengan parameter xtrain, kemudian xtest underscore std yang berisi sc.transform dengan parameter xtest. Kemudian untuk perceptron-nya, saya buat variabel baru yaitu pcn yang berisi library perceptron dengan parameter eta 0-nya sama dengan 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Selanjutnya pcn ini kita fitkan dengan xtrain underscore std dan ytrain. Kemudian buat variabel baru ypred yang berisi prediksi dari data tadi, pcn.predict dengan parameter xtest underscore std. Ini digunakan untuk memprediksi X-test-nya ini, prediksi keakuratannya itu. Kemudian kita print akurasi data test, size ini maksudnya supaya untuk menentukan ini akurasi dataset dari size keberapa gitu. Kemudian sama dengan, kemudian kita tuliskan %.2f, akurasi score dengan parameter ytest dan ypredict. Selanjutnya kita panggil fungsinya dengan size yang diminta atau perbandingan yang diminta. Yang diminta kan 0,2, 0,3, dan 0,4. Di sini saya tuliskan when perception dengan perbandingan 0,2 akan menghasilkan akurasi data. Oh, maaf, ini belum di execute. When perceptron dengan akurasi atau perbandingan 0,2 menghasilkan data 0,97. Akurasi data tesnya. Untuk yang when perceptron dengan size 0,3 itu akurasi data tesnya sama dengan 1, dan untuk when perception dengan size-nya 0,4 akurasi datanya 0,94. Selanjutnya untuk klasifikasi dataset breast cancer dengan perception, caranya juga sama. Kita buat fungsi atau fungsi def yang dituliskan dengan bc perception dengan parameter size yang berisi perbandingannya ini nanti. Kemudian kita training datanya untuk dibagi menjadi X dan Y. X-nya ini data underscore BC data, kemudian Y-nya ini data underscore BC target. Kemudian kita split datanya, kita split X dan Y menjadi Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. Selanjutnya kita ini digunakan untuk menampung variabel, untuk menampung library test split dengan parameter x, y, dan text size-nya size sesuai dengan yang kita maksudkan nanti text size-nya. Untuk random state-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita standarisasi data menggunakan library standard scalar dan kita masukkan ke dalam variabel sc. Kita fitkan sc.fit dengan parameter xtrain dengan xtrain underscore std variabel baru ini kita masukkan data sc.transform dengan variabel xtrain. Selanjutnya x underscore test underscore std kita isikan dengan sc.transform dengan parameter xtest-nya. Untuk kemudian perceptron-nya sendiri saya buat variabel baru yaitu pcn yang berisi library perceptron dengan parameter eta 0-nya sama dengan 0,1, random state-nya sama dengan 0, lalu kita fitkan PCN ini dengan parameter xtrain underscore std dan ytrain. Selanjutnya saya buat variabel baru yaitu yprediksi yang berisi variabel pcn.predict dengan
parameter xTest_std. Ini untuk memprediksi xTest ini. Selanjutnya kita print akurasi datanya. Akurasi data size, size ini nantinya akan untuk mengetahui ini akurasi data size data test keberapa, size keberapa. Kemudian sama dengan persen dot 2f, selanjutnya persen akurasi skor dengan parameter ytest dan ypredict. Selanjutnya kita execute dulu, kemudian kita panggil BC atau breast cancer perceptron untuk perbandingan atau SES 0,2, yaitu tingkat akurasi data SES-nya yaitu 0,95. Untuk BC perceptron dengan SES 0,3 yaitu akurasi data SES-nya juga 0,95. Selanjutnya untuk yang BC perceptron 0,4, akurasi tes dengan SES 0,4 yaitu 0,96. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu bagging classifier. Soalnya yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perception data pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3 dan masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300 serta tuliskan akurasinya. Di sini untuk yang dataset wine sama caranya seperti tadi, saya membuat fungsi def, kemudian saya buat variabel bagging underscore data dengan parameter estimator. Ini untuk nantinya akan dimasukkan estimator 100, 200, dan 300. Selanjutnya kita training data menjadi X dan Y. Kemudian kita split datanya menjadi Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest dengan kemudian kita isikan library train test place ini dengan parameter XY dan test-nya 0,3 seperti yang diminta ini. Selanjutnya distandarisasi dulu datanya menggunakan library standard scalar yang kita masukkan pada variabel sc, kemudian kita fitkan sc.fit dengan parameter xtrain. Selanjutnya x underscore train underscore std atau xtrain yang telah terstandarisasi, kita variabel barunya itu kita masukkan sc.transform dengan parameter xtrain. Kemudian xtest underscore std atau yang telah terstandarisasi sama dengan sc.transform dengan parameter xtest. Kemudian perceptron-nya saya buat variabel baru yaitu pcn yang berisi library perceptron dengan eta 0-nya sama dengan 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Selanjutnya buat variabel baru lagi yaitu backclass yang berisi library bagging classifier dengan parameter base estimatornya sama dengan PCN, kemudian n estimatornya sama dengan estimators atau yang nantinya akan kita inputkan dulu, dan n jobs-nya sama dengan -1. Selanjutnya kita fitkan backclass ini dengan parameter xtrain std yang telah atau xtrain yang telah terstandarisasi, kemudian dan parameter ytrain. Kemudian saya buat variabel baru yaitu ypred atau yprediksi untuk memprediksi backclass ini terhadap xtest yang telah terstandarisasi. Selanjutnya buat variabel baru yaitu ECC atau accuracy score-nya ini, kemudian kita tuliskan, kita isikan accuracy underscore score dengan parameter ytest dan ypredict. Selanjutnya kita print akurasi tes dengan memanggil estimator untuk mengetahui ini akurasi tes keberapa gitu. Lalu kita tuliskan sama dengan kurung Kurokawa sama dengan .3f dan format ACC atau accuracy score-nya itu. Selanjutnya kita panggil fungsi bagging underscore wine data dengan estimator 100 untuk mengetahui akurasi tesnya. Di sini untuk wine dataset wine klasifikasi menggunakan bagging classifier dengan estimator 100, yaitu akurasi datanya yaitu 0,963 untuk bagging wine data. Kemudian untuk yang 200 itu akurasi tesnya data tesnya ada 0,981 dan untuk yang 300
estimator 300 yaitu 0,981. Selanjutnya untuk yang dataset breast cancer, saya buat fungsi def bagging underscore BC dengan parameter estimator. Selanjutnya training data dulu dan dibagi menjadi X dan Y. Untuk X-nya sendiri yaitu data underscore BC.data, Y-nya data underscore BC.target. Selanjutnya kita split X dan Y-nya menjadi X train dan Y X test, kemudian Y train dan Y test yang berisi library train test split yang dengan parameter X, Y, dan test-nya 0,3. Kemudian kita standarisasi data menggunakan library standard scalar dengan yang kita masukkan ke dalam variabel SC. Kemudian SC-nya ini saya fitkan dengan parameter X-train. Selanjutnya buat variabel X-train baru yang telah terstandarisasi yaitu X-train std. Kemudian kita isikan sc.transform dengan parameter X-train, kemudian X-test underscore std yang berisi sc.transform dengan parameter X-test. Kemudian untuk perseptronnya, saya buat variabel baru yaitu PCN yang berisi library perseptron dengan parameter eta 0 sama dengan 0,1 dan random state-nya sama dengan 0. Selanjutnya BC, saya buat variabel BC. Ya, BC ini beda sama yang breast cancer. BC yang ini bagging classifier. Mungkin dibedakannya dengan yang ini BC, C-nya besar gitu ya, supaya tidak sama dengan dataset breast cancer. Untuk BC sama dengan library, kita masukkan library bagging classifier dengan parameter base estimator sama dengan PCN ini, kemudian N estimatornya sama dengan estimator. Ini disesuaikan dengan estimator yang kita inputkan. Kemudian N underscore nya sama dengan -1. Selanjutnya bc.fit dengan parameter X-train underscore std atau X-train yang telah terstandarisasi dan parameter Y-train. Selanjutnya buat variabel baru YPRED untuk memprediksi data BC ini dengan terhadap X-test-nya ini. X-test yang telah terstandarisasi dituliskan seperti ini, bc.predict dengan parameter X-test underscore std atau standarisasi itu. Kemudian saya buat variabel ACC untuk menampung accuracy score untuk Y-test dan Y-predict. Kemudian print akurasi data testnya untuk estimator, dan kita panggil estimator untuk mengetahui ini akurasi data tes untuk estimator keberapa gitu. Dan kita tuliskan sama dengan dan kurung kurawa sama dengan .3f. Kemudian kita di dot format dengan parameter ACC atau accuracy score-nya itu. Kita jalankan atau execute. Selanjutnya saya panggil fungsi bagging BC dengan parameter estimator, dan estimatornya telah diganti sesuai dengan soal yang ada. Untuk yang bagging BC dengan estimator 100 mendapatkan akurasi data tes sebesar 0,977. Untuk bagging underscore BC dengan estimator 200, akurasi data tesnya yaitu 0,971, dan bagging underscore BC dengan estimator 300, akurasi data tesnya 0,98. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.